Assalamualaikum sahabat Fitri, ketemu lagi di channel YouTube aku FA Fitri Astuti Channel ataupun di Facebook aku Fitri Astuti Fitri. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan buat sahabat Fitri diberi kesehatan selalu ya, yang lagi sakit diberi kesehatan kembali, dimudahkan segala urusannya yang positif, dicukupi dengan rezeki yang halal tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus memerlukan yang haram. Amin amin ya robbal alamin. Video yang aku bahas kali ini dari mantan TKW Hongkong kita. Dulu pernah satu PT sama aku, berteman sama aku juga. Dia itu kerja di Hongkong itu 4 tahun setengah ya, kerja di Hongkong itu 4 tahun setengah. Terus dia alhamdulillah punya modal. Terus dia itu usaha di rumahnya. Dia bingung teman-teman usaha apa yang bener-bener dapat keuntungan lumayan, yang bener-bener nggak basi. Misalnya kalau goreng-gorengan atau baju atau apapun, misalnya kalau baju kan bakalan terganti dengan model-model yang baru lagi. Apalagi kalau misalnya warteg, makanan apapun itu, misalnya warteg pun juga paling kalau sayuran itu misalnya kalau udah nggak habis, besok udah nggak bisa diangetin, udah nggak enak lagi. Pokoknya itu dia itu punya modal gitu kan, ya sedikit-sedikit gitu kan, gimana cara modalnya itu bisa bertahan hidup, bisa dapat keuntungan yang lumayan tanpa harus mubazir, terus kerjanya simple dan akhirnya uh, dengan dia apa sih, dia di Indo terus banyak orang-orang yang membutuhin ternyata money. Jadi dia itu mm, share aja ya teman-teman ya. Jadi dia itu kerjanya itu akhirnya meminjamkan uang ke orang-orang dengan ya ada bunganya gitu kan. Secara kasarnya itu dia bank keliling secara mandiri dengan modalnya dia sendiri gitu teman-teman. Uh, Terus teman-teman dia itu hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun nekunin pekerjaan dia jadi bank keliling secara mandiri. Dia nggak ikut kerja ke orang lain, ikut perusahaan bank keliling, nggak, dia punya modal sendiri, kerja di sendiri. Udah alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, itu uang panas. Ya maksudnya dia dari pengakuan dia ya, dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, dia juga bisa apa sih, bisa bangun rumah yang masih di tahap pembangunan sedikit-dikit gitu selama dia kerja di Hong Kong, tapi dia terus bisa membangun rumah, terus ya pokoknya kebutuhan sandang pangan papanya itu tercukupi teman-teman. Bahkan dia itu bisa beli mobil apa bekas secara cash gitu teman-teman ya, ya dengan harga yang di atas 40 JT gitu teman-teman ya. Terus dia itu ya pokoknya itu dalam dia itu bank keliling gitu teman-temannya secara mandiri gitu, dengan dibantuin sama saudara laki-laki. Misalnya ada apa, orang yang minjem itu secara nakal, misalnya susah di apa sih, susah disuruh bayar, tarsok-tarsok aja, kadang malah yang peminjam itu jauh lebih emosi, jadi dia membutuhkan laki-laki. Dan saudaranya ini juga lumayan maksudnya di kampungnya itu dia pernah masuk penjerong. Pernah masuk penjerong kasus apa gitulah, pencurian sepeda motor katanya. Jadi lumayan disegani gitu kan, dia juga punya temen yang masuk penjara, pokoknya lumayan ditakuti. Jadi dia itu misalnya kalau ada orang yang nakal gitu, misalnya yang susah suruh bayar utang gitu, tarsok-tarsok aja emosi, dia bawa ini saudaranya ini, dan saudaranya ini punya temennya gitu. Jadi saudaranya ini lumayan dinakuti dengan backgroundnya seperti ini ya teman-temannya. Terus lambat laun ternyata dia itu dalam hati kecil dia itu berpikir, oh iya, aku nggak bisa kayak gini terus gitu teman-teman ya. Maksudnya aku makan uang panas kayak gini 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 gini, aku nggak bisa kayak gini terus. Dia itu ada pemikiran kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya aku balik lagi ke Hong Kong, aku ninggalin keluarga aku lagi, aku jauh kayak gini, aku udah cukup menikmatin, aku bisa bantu saudara-saudara aku bisa bangun rumah, aku bisa
menyukupin sandang pangan keluarga, orang tua, bahkan saudara, bahkan anak gitu kan. Terus teman-teman, pokoknya dia itu dalam hati kecilnya dia juga berpikir kayak gitu, tapi dia itu bingung harus ngapain. Terus akhirnya itu dia itu berpikir kayak gitu ya, tapi dia tetap, eee, apa sih, tetap berprofesi sebagai pekerjaannya bank keliling secara mandiri ya teman-teman ya. Terus dia itu sekarang itu udah bener-bener ya nggak mau meminjamkan uang lagi, paling, uang-uang yang di orang itu yang masih cicilan, ya dia menerusnya kayak gitu, itu pun juga dia udah di rumah, udah saudaranya aja yang background-nya pernah masuk penjara yang ditakuti orang ini, dia yang ngambil itu, dia itu ternyata itu takut temen-temen pas lagi ada berita viral, ada cewek yang berkerudung gitu, yang kerja sebagai bank keliling itu ternyata dibunuh oleh nasabahnya sendiri gitu temennya, dibunuh. Harus itu diplesetin, bahaya ini di YouTube. Ya gitu ya, di Bune ama apa sih, customer-nya sendiri. Terus dia itu berpikir, "Oh ya, ya emang kalau kayak gitu setiap hari itu bertengkar, harus keras, harus tegas, harus gimana teman-teman gitu, harus setiap hari itu emang kayak gitu, banyak banget customer, nasabah-nasabahnya dia itu yang ya nakal-nakal, minjem uang, nggak mau bayar, tarsek-tarsek aja, bahkan lebih keras itu banyak teman-teman. Bahkan dia pernah dibilang inilah, pernah dibilang itulah, rentenir lah, ini lah, lu minjem gitu kan. Pokoknya itu harus sabar hati banget, nguras otak gitu kan yang teman-temannya, karena, eee, pekerjaannya dia seperti itu, jadi dia itu katanya sih, misalnya kalau udah apa, itu saudaranya sekarang yang, nagih-nagihin karena dia takut dibone, karena dia itu perempuan temen-temennya dengan kasus ya, yang udah masuk berita viral itu ada cewek yang kerja sebagai bank keliling akhirnya dibone sama nasabahnya, dia takut akhirnya saudaranya ini, terus dia itu kepengen yang namanya balik lagi ke sini ke teman-temannya, oh ya mendingan dia kerja pembantu aja gitu kan kalau misalnya dia itu kepepet uang, tapi katanya sih dia pengen buka usaha yang lain gitu kan, beli-beli tanah ataupun apa gitu, bangun kecil-kecilan apa gitulah, pokoknya yang pekerjaan yang lebih halal di mata Allah katanya gitu. Dia pengen juga nggak pengen ngasih makan anak keluarga orang tuanya itu dengan uang panas terus-terusan kayak gitu, dia juga pengen berubah teman-temannya. Pokoknya dia itu udah bertekad Bismillahirrahmanirrahim, dia itu berubah nggak mau ngambil pekerjaan bank kelilingnya ini. Terus apa cicilan-cicilannya orang masih sangkutan sama dia itu kan saudaranya itu dia juga udah apa udah ya udah buat dia aja, buat saudaranya aja, buat saudara-saudara yang membutuhkan, dia udah nggak mau ambil uang-uang di orang lagi, maksudnya saudaranya setor gitu ke dia gitu, dia udah nggak mau. Pokoknya ya buat teman aku, alhamdulillah ya dengan ya maksudnya bukan alhamdulillahin orang dibone sebagai pekerja bank keliling terus kamu sadar enggak, maksudnya ambil imbahnya kamu ngelihat berita kayak gitu, dan alhamdulillah Allah itu buka hati kamu, buka pikiran kamu, kamu bertekad udah nggak mau jadi bank keliling secara mandiri, kamu nggak mau ngambil uang panas, karena kamu juga tersiksa selama ini sebelum kejadian viral si cewek di Bone ini, kamu udah kepengen udahan sampai kapan kamu nguras otak, nguras pikiran dan tenaga kamu selalu bertengkar dengan nasabah-nasabah kamu. Ya udah tetap semangat buat teman aku. Semoga diberikan berkahan selalu buat kamu, tanpa kamu harus balik lagi ke Hong Kong dengan modal yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kamu pasrahin segala urusannya yang positif sama Allah, pasti Allah juga buka jalan untuk mempermudah kamu. Amin amin ya robbal alamin. Semangat selalu buat teman aku, semangat ya. Aku nggak mau yang namanya apa sih, ngejudge kamu, kamu kayak gini, kayak enggak. Aku juga punya dosa masing-masing. Setiap orang itu punya dosanya masing-masing teman-teman. Aku bukan orang yang suci juga. Pokoknya tetap semangat buat teman aku ya.
Makasih teman-teman yang udah nonton channel YouTube aku Eva Fitri Astuti dan tonton juga dong Facebook aku Fitri Astuti Fitri ya videonya. Jangan lupa follow juga. Makasih teman-teman, berkah dan sehat selalu buat sahabat Fitri. Bye-bye. Assalamualaikum.